Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara seseorang ataupun seorang barista untuk menentukan resep sebuah kopi yang didapatnya, baik itu mau diproses dia sendiri ataupun mau dia beli roast bean orang. Jadi ketika kita dapat sebuah kopi atau kita dapat roast bean, kita itu selaku barista harus explore dulu nih kopi untuk mencari resep terbaik dari kopi itu, baru kita jual gitu. Jadi gimana cara menentukan atau mencari resep yang tepat untuk kopi yang kalian dapatkan, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah ketika dapat roast bean, dapat biji, yang pertama harus kalian perhatikan adalah bijinya di roasting di level apa gitu. Jadi yang paling basic sih ada medium, ada dark roast, ada light to medium, macam sih level roastingnya. Jadi dari situ dulu awalnya, berangkat dari level roasting. Kemudian kalian harus tahu apa nih pasca panennya atau diproses seperti apa kopinya gitu. Jadi biasanya aku sih terutama berangkat dari dua hal itu, level roasting dan proses kopinya apa. Jadi dari situ kita seorang barista harus berani mengulik si kopi dengan catatan ya, yang ini yang harus kalian perhatikan. Satu, dari green size, kedua dari suhu, ketiga dari brewing time, keempat dari rasio. Jadi variabel-variabel itu harus kita mainin terus untuk mencari resep kopi yang tepat gitu. Jadi perlakuan setiap kopi, jadi seumpama kalian dapat medium natural gitu dari CBD atau dari Tanah Karo segala macam, harus berbeda nyeduhnya dengan light roast, full wash dari Gayo seumpama gitu kan. Perlakuan di seduhannya itu harus beda gitu, karena setiap kopi ya memang sih kalau memang kopinya udah dasarnya enak, mau diapain juga enak sih, itu prinsip dasar. Tapi selaku barista ya kita harus ngulik dong, kita harus ya sedikit idealis lah dengan resep atau kopi apa yang dapat, oh resepnya gini, kopi apa yang dapat resepnya gini. Oke, itu dulu tadi 4 hal utamanya, ada rasio, ada brewing time, ada suhu, ada green size. Oke, seduhan yang baik itu menurutku adalah seduhan yang bisa mengeluarkan keseluruhan rasa dari si kopi gitu. Jadi ketika kita bermain 4 variabel yang aku bilang sebelumnya, bisa mengeluarkan semua rasa yang ada di dalam kopi. Biasa itu kalau beberapa roastery ada buat note itu, ada citrus, ada segala macam lah note-nya gitu kan. Gimana caranya? Ya bisa kita keluarkan semua rasanya. Kemudian seduhan kopi yang baik itu adalah ketika si kopi itu kompleks. Kompleks itu dalam artian nyaman di lidah, terus aftertaste-nya dapet, rasanya nggak terlalu mengganggu, nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam. Jadi balance, kompleks gitu. Jadi nyaman. Ya itu harus kita temukan resepnya gitu, di kenyamanan, di kompleksitas sebuah kopi itu harus kita temukan. Kemudian yang paling penting adalah ketika kita bertemu sebuah kopi, seumpama nih semi wash kita pakai rasio 1:13 gitu kan. Kalau natural kita pakai 1:12. Kenapa? Supaya rasanya yang paling fatal sih nggak watery. Nggak watery itu artinya kebanyakan air. Jadi pas takarannya. Oke, untuk variabel pertama green size ya. Di green size biasanya ini aku biasanya, tapi balik ke cara explore kalian masing-masing. Di green size biasanya kalau ketemu kopi medium, aku biasanya memulai coba dari angka 3 di N600, masuk ke angka 4, kemudian masuk ke angka 5. Jadi untuk green size aku coba 3 variabel.
green size-nya, angka 3, 4, dan 5 untuk setiap kopi yang aku dapat. Itu dari green size. Aku pasti nyoba di 3, nyoba di 4, dan nyoba di 5 angkanya ya. Kemudian kita masuk ke variabel selanjutnya, itu suhu. Biasanya lagi kalau untuk suhu aku cobanya di suhu rendah. Suhu rendah itu bisa di 88, kemudian masuk di 90 medium suhunya, kemudian masuk di 92, 93 yang panas gitu loh, bisa dibilang lumayan panas lah gitu. Jadi untuk suhu ada 3 variabel yang sering aku coba, bermain di 88, 90 derajat Celcius, dan 92, 93 derajat Celcius. Jadi setiap kopi yang dapat aku seduh dulu di situ gitu, dan green size yang tadi ya, nomor 3, 4, dan 5. Kemudian untuk rasio, aku biasa bermain di 1:11. Aku biasa bermain di 1:12, 1:13, dan 1:15 gitu. Jadi setiap kopi yang aku dapat, aku coba tuh 1:12, 1:13, 1:15. Gimana nih rasanya? Gimana rasa terbaik untuk kopi ini? Di rasio apa dia mengeluarkan rasa terbaiknya gitu. Jadi itu untuk suhu. Kemudian kita masuk ke variabel terakhir, yaitu adalah brewing time. Jadi di brewing time ini lumayan berpengaruh sih kalau menurutku ya. Kenapa? Karena di brewing time lah nanti ditentukan si kopi berekstraksi berapa lama gitu. Sama brewing time ini masuk juga ke proses blooming ya. Jadi itu masuk ke dalam brewing time gitu. Jadi bloomingnya kita mau berapa detik, brewing time-nya mau berapa menit, itu juga sangat berpengaruh nanti pada hasil akhirnya gitu kan. Biasanya balik lagi kebiasaan aku ketika dapat kopi baru, brewing time-nya itu bisa main di bloomingnya ada yang 30, ada yang 40, ada yang kalau katanya 3 kali berat kopi, 2 kali berat kopi, itu bisa kalian coba. Ada yang nyeduhnya 2 menit 30 selesai, ada yang 3 menit selesai, bahkan ada yang 4 menit selesai gitu. Jadi silahkan explore sendiri brewing time-nya di mana tepatnya untuk kopi yang kalian dapat. Jadi itu variabel-variabel yang biasa aku lakukan ketika aku dapat kopi baru dan aku harus menemukan resep baru nih di kopi yang baru kutemukan gitu kan. Supaya apa? Supaya intinya ya jualan kopinya enak gitu. Jadi itu salah satu tugas barista sih menurutku, dan semua variabel-variabel ini aku lakukan pakai V60. Pakai V60 ya. Nggak ditubruk ataupun kalita atau apa segala macam, karena mungkin udah kebiasaan juga sih. Pakai V60 ini menurutku yang paling nyaman sih untuk mencari rasa itu ada di V60, kecuali cupping ya, cupping kan ditubruk gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengutak-atik resep seduh kalian ketika kalian bertemu kopi baru, ketika kalian dapat kopi-kopi yang asik yang untuk kalian jual. Dan semua yang aku sebutin tadi itu balik ke selera ya, balik ke selera si barista, balik ke, karena kan kalau enak itu relatif, jadi balik ke selera kalian, gimana caranya kalian mengeksplor sebuah kopi gitu. Jadi nggak jadi patokan juga, cuman aku tadi ngasih gambaran apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu sebuah kopi gitu, ketemu dapat kopi baru, oh ini enaknya diapain gitu. Jadi mudah-mudahan dengan 4 variabel yang aku sebutin tadi, pasti kalian ketemu nih resep ataupun mungkin green size-nya enaknya di 4, oh suhunya enaknya di 93 nih, atau brewing time-nya nggak usah terlalu lama, bloomingnya 30 mili, 30 detik gitu-gitulah. Jadi dicatetin lah semua ininya baru kita jual gitu. Jadi setiap kopi yang ada di bar, ya biasa di bar kan ada banyak jenis kopi tuh kan. Kalau natural nanti dikasih tahu sama baristanya, kalau natural nyeduhnya segini suhunya, kalau wash resinnya segini-segini, nah gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah bagaimana cara kalian mengutak-atik resep kopi kalian ketika kalian bertemu dengan kopi baru, atau dapat kopi baru, atau beli kopi baru, atau dikasih teman kopi baru untuk kalian jual. Jadi mungkin yang aku bilang tadi bisa jadi referensi buat kalian nyeduh di rumah, home brewer ataupun barista dimanapun berada, yang pastinya barista pemula. Terima kasih udah nonton video ini, udah ngikutin terus channelnya Biji Hitam. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa terus mengedukasi kalian semua dimanapun berada untuk informasi belajar kopinya, biar
terus bertambah, sama-sama bertambah ilmu kita. Mungkin itu aja dari saya Dika, dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Assalamualaikum.